Allah istiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Maka kita yakin, sekarang kita gunakan 3 kaidah ini. Ini sudah 3 kaidah kita bahas. Pertama, kita agungkan firman Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Jangan kita tambahi, jangan kita kurangi. Yang kedua, jangan lakukan tahrif. Yaitu jangan ditafsirkan bukan dengan maknanya yang sebenarnya. Kenyataannya banyak yang menafsirkan istawa itu kata mereka adalah istaula, berkuasa. Maka kita katakan, dari mana kamu dapatkan penafsiran ini? Kalau itu tidak berasal dari Nabi dan para sahabat, maka itu salah. Itu tidak benar. Harus berdasarkan penafsiran Nabi SAW dan para sahabat. Harus berdasarkan ilmu. Bahkan dalam bahasa Arab pun itu istawa ditafsirkan dengan istaula itu tidak ada. Iya. Tidak ada dalam bahasa Arab. Dan istaula itu kan artinya berkuasa. Dalam bahasa Arab istaula artinya berkuasa setelah mengalahkan. Kalau Allah dikatakan berkuasa di atas arsy setelah mengalahkan, siapa yang Allah kalahkan? Memangnya siapa yang berani melawan Allah? Siapa yang bisa naik ke atas arsy lalu melawan Allah? Enggak mungkin ada makhluk yang bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, jangan lakukan takyif. Maksudnya jangan kita gambarkan baik di benak kita atau dalam ucapan kita bagaimana cara Allah istiwa. Jangan kita gambarkan Allah sedang duduk, Allah istiwanya berbaring atau berdiri. Jangan, hilangkan itu semuanya. Hilangkan bayangan-bayangan itu semuanya. Sekedar menanyakannya pun itu bid'ah. Maka ketika seorang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa? Wahai Imam, bagaimana sih cara Allah istiwa? Dia ingin tahu mungkin sedang duduk atau berbaring atau seperti apa. Maka apa jawaban Imam Malik? Ini kaidah penting. Jawaban Imam Malik ini terdapat kaidah penting untuk memahami sifat-sifat Allah. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah dimaklumi maknanya. Wal kaifu majhulun. Adapun bagaimana caranya, bentuknya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Di sini 4 kaidah dari ucapan Imam Malik. Yang pertama kata beliau, istiwa itu dimaklumi maknanya. Artinya kita bisa memahami makna nama-nama dan sifat Allah. Semuanya. Karena kalau kita nggak bisa paham, kita nggak bisa paham, nggak ada gunanya diturunkan kepada kita. Nggak ada gunanya dijelaskan kepada kita. Sebab ada juga golongan sesat, mereka di sini berakidah tafwid. Tafwid itu masa bodoh. Dia nggak mau paham. Saya serahkan maknanya kepada Allah. Allah saja yang tahu. Kita nggak bisa memahaminya. Ini juga penyimpangan. Namanya tafwid. Nggak mau paham, nggak mau ngerti apa nama dan sifat Allah. Padahal dengan memahami nama-nama dan sifat Allah, itulah yang akan mengokohkan keimanan kita. Sebagaimana insya Allah di bab-bab mendatang akan kita pelajari di dalam kitab ini. Iya. Jadi istiwa itu dimaklumi maknanya. Dari mana kita tahu? Apakah dari ayat itu sendiri, atau dari hadis, atau dari penafsiran ulama salaf? Maka ulama salaf menafsirkan al-istiwa dengan al-ulu wal istiqrar. Dan itu sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Istiwa itu adalah al-ulu wal istiqrar, yaitu di atas segala sesuatu dan berada di atas. Berada di atas segala sesuatu. Serta ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan dia tidak membutuhkan arsy-Nya, tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Itu makna yang disepakati seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang pertama, maknanya bisa dipahami. Yang kedua, al-kaifu majhulun. Tapi bagaimana bentuknya, itu nggak kita ketahui. Kenapa kita nggak ketahui? Karena Allah nggak beritahu. Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana tangannya, bagaimana dia beristiwa. Maka kata Imam Malik, al-kaifu majhulun. Bagaimana bentuknya kita tidak ketahui. Cukup bagi kita mengimani, pastilah
cara Allah istiwa atau bentuk tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Maka ini yang kedua. Ini yang dimaksud dengan takyif, tidak boleh melakukan takyif. Kemudian yang ketiga, mengimaninya wajib. Yakni mengimani sebagaimana dia datang. Tidak diselewengkan maknanya. Kemudian yang keempat kata beliau, menanyakan bagaimana bentuknya adalah bid'ah. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Jadi bertanya saja sudah bid'ah. Iya.